Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jelaskan tentang penggunaan OJS 2 yang akan kita submit nanti artikel kita ke dalam jurnal yang akan kita masukkan. Oke, sebelum itu kita harus pahami dulu jurnal yang akan kita masukkan itu seperti apa. Saya contohkan misalnya adalah jurnal ini. Jurnal Administrasi Pendidikan dan Konseling Pendidikan. Nah, adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita lihat dulu template dari OJS ini. Lalu kita ikuti templatenya, mulai dari judulnya seperti apa, peletakan nama. Ya, nama pertama misalnya kalau itu adalah skripsi, berarti nama pertama adalah nama mahasiswa. Nama kedua adalah nama dosennya. Jadi kalau dia itu adalah tesis juga sama, disertasi juga sama. Jadi nama pertama adalah nama yang mempunyai karya itu, yaitu adalah mahasiswa itu sendiri. Dan nama kedua, nama ketiga adalah nama pembimbing. Kalau ada dua orang pembimbing. Nah, afiliasi itu diisi berdasarkan kampus masing-masing. Jadi kalau kampusnya adalah UIN Suskaryau, maka ditulis itu adalah UIN Suskaryau. Jadi kalau situ adalah Stain Dinia, maka dibuat itu Stain Dinia. Dan misalnya kalau itu juga misalnya adalah lembaga, maka dibuat lembaga. Jadi tergantung kita dari mana kampus kita masing-masing. Lalu email adalah diisi berdasarkan nama pertama. Jadi nama pertama atau korespondensi. Jadi nama pertamanya misalnya Udin, ya berarti email Udin yang diletakkan di sana. Lalu abstraksi tidak lebih dari 175 kata berdasarkan template ini. Maka kita ikuti tidak lebih dari 175 kata. Wah. Kita next kan, lihat dulu. Nah, ini adik-adik sekalian, abang-abang sekalian, kakak-kakak sekalian, kawan-kawan sekalian. Biasanya banyak tulisan itu di reject itu dikarenakan ada masalah di pendahuluan. Jadi kalau kita masukkan di pendahuluan itu misalnya ada buku Ja'far misalnya di dalam pendahuluan, berarti di daftar pustaka juga ada si Ja'far itu. Nah, kalau tidak ini menjadi masalah nanti. Biasanya di reject karena dianggap plagiat atau dianggap tidak serius membuat artikelnya. Maka pastikan buku yang ada di pendahuluan, di metodologi, di hasil, di pembahasan itu adalah buku yang ada juga di daftar pustaka atau referensi. Sebaliknya yang ada di referensi juga harus ada di dalam pendahuluan atau metodologi atau pembahasan. Tergantung kita letakkan di mana buku tersebut. Jangan sampai bukunya ada di daftar pustaka, tapi di dalam isinya tidak ada. Ini hal yang harus benar-benar diseriusi oleh siapa saja yang ingin artikelnya terbit. Oke, kita teruskan, kita lanjutkan. Kita lihat tidak lebih dari 8.000 kata, jadi kita cek dulu ya, lebih apa tidak. Lalu berikutnya juga, kalau seperti ini berarti di sini ada author guide berarti ya, ada panduan penulis. Jadi kita bisa klik ini untuk dapat panduan penulisannya misalnya. Kita lihat, oh yes, ini dia ada di sini. Ini bagi yang ada ya, bagi yang tidak ada ya tidak mengapa. Nah, ini bisa dilihat apa-apa saja yang harus diikuti dari artikel ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, metode penelitian yang ada di artikel kita harus jelaskan bentuk rancangan, bukan menjelaskan kualitatif adalah, kuantitatif adalah, bukan itu. Tapi bagaimana kita menggunakan penelitian dengan misalnya metode kuantitatif, apa-apa saja yang kita lakukan.
Nah, itu rancangannya harus ada tahap pertama, tahap kedua, sampai pada bentuk pelaporan artikel tersebut. Atau artikel tersebut jadi, atau penelitian itu selesai. Nah, jadi itu harus dijelaskan. Jadi setiap reviewer atau editor ketika membaca ini dia senang. Ya, oke, ini serius berarti membuatnya. Maka biasanya tulisan itu diterima. Oke, pada hasil ya, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, nah, kita harus benar-benar mengikuti seperti apa tabelnya. Jadi kalau tabelnya seperti ini, ya jadi kita harus ikuti betul-betul seperti ini. Ya, tidak boleh ada garis ya di dalam ini seperti yang ada di sini. Kalau ada gambar, berarti kita letakkan gambar seperti contoh yang ada di sini. Oh, berarti di sini ada sumber, kita letak sumbernya dari mana. Oke, kita lanjutkan kesimpulan. Kesimpulan itu refleksi yang dari pembahasan kita atau hasil dari penelitian kita. Oke, kita lihat stylenya. Daftar pustaka ini stylenya adalah APA. Nah, jadi kita ikuti style APA-nya, ya. Style APA seperti apa kita harus tahu itu. Kita bisa gunakan aplikasi Mendeley, EndNote, Zotero, bisa kita gunakan untuk membuat citasi lebih mudah agar daftar pustakanya bisa jadi otomatis. Oke, kita lanjut. Misalnya kita masuk ke dalam jurnal ini, anggap saja kita ada tulisan. Oke, kita masuk ke jurnalnya. Langkah pertama adalah login dulu. Oke, karena loginnya bagi yang sudah ada akun berarti login ya. Tapi kalau yang belum ada akun, register. Kita register, kita isi username-nya misalnya Alex gitu ya. Oke. Lalu passwordnya ini tidak boleh lupa ya. Kita buat 1, 2, 3, 4. Oke. Ulangi seperti yang ada di atas. Tidak boleh lupa ya. Nah, kita ikut ini. Ya. Tidak boleh salah. Nanti kendalanya kalau salah dia tidak terregister. Akan ada bentuk merah. Kita tengok, lihat saja dulu ini ya. Kalau namanya 1, berarti buat saja Alex di nama pertama, nama keduanya di last name-nya Alex. Jadi di middle name-nya nggak usah dibuat. Gitu ya. Oh, ini huruf besar ya. Ini juga huruf besar. Tapi kalau namanya ada 2, misalnya Alex derajat misalnya. Ya, dia ada di akhir, nama pertama dan nama terakhir. Kalau namanya ada 3, berarti misalnya Alex Sumantri, misalnya, derajat misalnya. Namanya ada 3. Oke, kita buat inisialnya. Inisialnya misalnya ASD. Oke, gendernya male. Nama kampus, ya. Tidak boleh disingkat, kita harus buat universitas gitu ya. Gitu ya. Nah, dibuat. Oke, kita lanjutkan. Emailnya harus email aktif ya. Kita buat misalnya emailnya adalah confirm, sama saja. Oke, kita next. Ini boleh diisi ya, diisi nomor handphonenya. Nanti bisa jadi dikonfirmasi jika diterima atau ditolak, atau sebaliknya, apakah perlu diperbaiki atau yang lain. Lalu country, negara, ya. Pastikan Indonesia di situ ya. Kalau dari Indonesia. Kalau dari
negara lain juga bisa dipilih berdasarkan pilihan yang ada di sana. Nah, ini yang kita centang itu adalah ada dua, yang membaca, rider, sama yang author. Jadi dua-dua ini. Ini centang juga Indonesia dan Inggris. Oke, kita register. Apakah ada kendala atau tidak? Oke, ada kendala. Kita lihat apa kendalanya. Kendalanya nama username-nya. Ya, kita tengok. Di sini ada username yang sudah terpakai dengan nama Alex. Kalau begitu kita tambah Alex09 di username. Username itu nanti adalah ID kita untuk login. Ya. Validasi, kita ulangi lagi. 69 F4 QN. Besar kecil sangat berpengaruh ya. Ini sangat sensitif. Ini kalau kita salah, ya. Oh, ini tanda email sudah pernah dipakai. Kita coba email lain. Kita coba. Oke. Kita coba lagi. Oh, kalau masih ada ini tanda tidak bisa terregister. Apa masalahnya kita harus selesaikan. Biasanya kalau bermasalah itu dia merah ya. Nah, yang merah ini yang kita atasi. Mungkin karena nama Alex sudah banyak kali gitu ya. Sudah terlalu banyak. Berikutnya apa lagi nih? Oh, ini mungkin tadi ada yang tidak cocok misalnya dengan huruf besar atau kecilnya, angkanya. Lalu email. Kalau email yang bermasalah tandanya email itu sudah pernah terregister. Maka diganti dengan email lain. Oke, kita register. Oke, ini saja makan waktu yang cukup banyak ya. Ya, pokoknya sampai hilang yang merah ini ya. Nggak boleh ada merah. Ya, kita coba lagi, register. Oke, masuk ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tanda dia masuk, lalu kita buat new submission. Kita tekan new submission. Lalu kita centang semua yang ada di sini ya. Setelah itu save and continue. Nah, masukkanlah file yang sudah kita ikuti tadi, template-nya misalnya ya. Saya masukkan ini misalnya. Nah, ini misalnya. Setelah masuk, langsung upload. Lalu setelah itu, save and continue. Ini sudah masuk ya. Tuh. Nah, setelah itu save dan continue. Lalu setelah itu kita isi data tadi yang masih kurang. Karena tadi namanya baru nama kita. Kalau seandainya ada dua penulis, berarti diambil head author, ditambah nama penulis berikutnya. Misalnya ini adalah hasil skripsi yang berubah menjadi artikel, berarti ini harus ditambah namanya. Nama pertama adalah nama mahasiswa itu sendiri, nama kedua adalah nama dosennya. Head author, dibuat misalnya dosennya Kemala Indah, gitu ya. Nama dosennya begitu. Lalu email dosennya dibuat ya, misalnya Kemala.Indah. Oke, afiliasinya dibuat universitas apa gitu. Negara. Oke. Nah, kalau ada 3, berarti tambah lagi ya. Nah, berikutnya di sini ada judul. Nah, judul dari
skripsi atau artikel kita itu yang sudah kita rubah, kita masukkan di judul ini sesuai berdasarkan dari judul yang ini misalnya. Ya, kita masukkan. Abstraknya kita juga masukkan. Oke. Nah, setelah itu di sini ada keywordnya, dimasukkan keywordnya. Oke, sudah. Nah, referensinya dimasukkan, daftar pustakanya dimasukkan. Ya. Oke. Cukup sampai situ saja. Oke, masukkan. Jadi tidak perlu lagi dibuat di atas ini daftar pustaka. Tidak perlu. Dia harus dimasukkan di situ adalah langsung daftar pustakanya. Setelah itu save dan continue and continue. Save and continue. Nah, ini dilewati saja. Save and continue. Nah, selesai. Finish. Nah, ini tanda sudah selesai kita submit artikel kita. Dia akan tertulis submission complete ya di dalam jurnal administrasi pendidikan dan konseling pendidikan. Nah, kita akan masuk lagi sebagai autor. Maka kita tekan aktif di bagian autornya, kita tekan satu aktif tulisannya. Ini untuk mengecek nanti apakah tulisan kita sudah diberi masukan apa belum, atau kita butuh untuk revisi setelah kita ambil dari jurnal tersebut. Nah, kita akan jumpa seperti ini. Maka setelah itu kita tekan judulnya, title-nya. Nah, setelah itu kita lihat perkembangan jurnal kita, artikel kita. Kita ambil review. Oke, setelah kita ambil review, kita lihat, oh di sini belum ada masukan dari editor. Biasanya kalau nanti ada masukan dari editor, dia akan ada tertulis di sini berapa kali gitu ya. Maka kita tekan itu untuk kita ambil, lalu setelah kita ambil, kita nanti seperti ini ya, kalau ada di sana. Nah, kita ambil, kita save. Lalu setelah kita perbaiki misalnya, kita kembali upload, yaitu di sini, di bagian ini, kita ambil pencarian, lalu kita masukkan lagi yang baru, open, setelah itu upload. Nah, begitu terus, sampai nanti artikelnya diterima oleh jurnal tersebut. Oke, saya kira cukup. Bagi adik-adik yang mau bertanya, silakan tulis. Kawan-kawan yang mau bertanya, silakan komen di kolom komentar, dan kita akan menjawab berdasarkan yang kita tahu. Jadi untuk kembali mengingatkan, kita coba untuk masuk. Ini kita login dulu. Ya, kita misalnya mau masuk ke jurnal itu. Oke, ini jurnalnya misalnya. Kita mau masuk lagi setelah tulisan kita selesai, kita login. Ketika sudah pernah submit ya, kita mau nengok perkembangan tulisan kita, ya. Nah, kita buat usernya apa tadi, lalu passwordnya apa gitu ya. Nah, kalau lupa, kita buat di situ forgot your password ya. Kalau lupa ya, biar mudah tekan aja di sini ya. Remember, jadi ingat terus kita login.
Nah, itu ya. Lalu di sini ada sebagai author, sini ada satu aktif, maka tekan satu aktif itu. Nah, kita lihat perkembangan tulisan kita. Kita tekan judulnya. Setelah itu kita ambil review. Nah, kita lihat nanti di sini udah ada perkembangan belum? Oh, belum ada. Kalau udah ada nanti ada komennya di sini. Setelah itu kita ambil, kita klik saja, lalu kita download dan kita save. Setelah itu kita baca dan kita ikuti apa yang harus diperbaiki. Setelah itu kita kembali upload, nah, masukkan di sini. Lalu kita cari filenya, lalu dia open, setelah itu upload. Oke, setelah di-upload nanti akan ada di sini versi author, penulis yang baru setelah direvisi. Oke, itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.